Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan karunia, nikmat, taufik dan hidayah. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat bersilaturahim di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini senantiasa memberikan keberkahan, membawa turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat, para jamaah kajian taklim Ahad pagi Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah yang berbahagia. Alhamdulillah kita di bulan Rajab ini bulan yang istimewa, ya, salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satu keistimewaan bulan Rajab adalah minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Maksudnya 12 bulan yang Allah ciptakan itu gimana? Apa bulannya ada 12? Bentuk bulan. Hah? Bulan 1 apa 12? Mun. Maimunah. 1. Ih, 1. Bulannya enggak ada 12. Yang disebut 12 bulan itu perputaran bulan. 1 bulan itu dia berputar pada rotasinya 1 kali. Kemudian dia mengelilingi bumi 12 kali dalam 1 tahun. Paham? Itulah yang disebut dengan 12. Bukan moonnya 12 biji. Ya. Nah, dari putaran bulan yang jumlahnya 12 dalam 1 tahun itu, Allah menjadikan 4 bulan itu bulan yang istimewa, bulan yang diagungkan. Ya, itu dalam istilah Al-Quran disebut dengan apa? Minha arba'atun hurum, yaitu 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang 1 menyendiri, nyempil di antara 2 bulan lainnya yang bukan Asyhurul Hurum, yaitu bulan Rajab. Apa keistimewaan 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Ta'ala ini? Ya, Allah Ta'ala menyatakan dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. 4 bulan yang diagungkan itu adalah sebagai simbol kelurusan agama, simbol keistiqomahan seorang muslim. Ad-dinul qayyim, agama yang lurus. Agama yang lurus itu yang bagaimana? Agama yang artinya kita wajib mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan sukarela, dengan penuh kesadaran, dengan niat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalas amal kita itu. Ya, Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan karunia, Allah akan memberikan kebaikan bagi kita manakala kita mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi pahala kita dapatkan ada 2 bentuk. 1, mengerjakan perintah Allah, ya, perintah Allah kita kerjakan, perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, perintah puasa Ramadan, perintah sedekah, perintah bakti orang tua, perintah
perhatikan pada tetangga, beri makan anak yatim, perintah untuk silaturahim, perintah untuk bersaudara, perintah untuk macam-macam. Itu dapat pahala kita, insya. Dan yang kedua, pahala dari Allah itu didapat manakala kita menjauhi larangan Allah. Jadi kalau kita menjauhi larangan Allah juga berpahala. Jadi jangan salah dianggap, wah menjauhi larangan Allah biasa aja gitu, nggak berpahala. Itu berpahala. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. 4 bulan yang mulia dan agung ini itu sebagai simbol mewakili intisa atas substansi agama yang lurus itu, yaitu istiqomah di atas jalan Allah. Maka kamu jangan menzalimi dirimu pada bulan-bulan itu. Maksudnya bagaimana? Jangan kamu berbuat maksiat, jangan kamu berbuat dosa, insya Allah. Terus apa diartikan bahwa selain 4 bulan ini kita boleh berbuat maksiat? Boleh? Enggak. Tetapi larangan, ya, usaha kita untuk menjauhi maksiat pada 4 bulan ini harus dilipat gandakan. Harus betul-betul apa? Ditingkatkan komitmen kita, tekad kita untuk menjauhi dan meninggalkan semua maksiat. Kenapa? Karena di bulan yang 4 ini dosa bagi maksiat, keburukan-keburukan yang ada pada maksiat itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah ini bedanya dengan bulan lain. Kalau bulan lain Anda mengerjakan satu dosa, satu maksiat, dihitung satu dosanya. Tapi kalau di 4 bulan ini, itu berkali lipat dosanya. Mau begitu? Mau? Nah, makanya jangan kita dekat-dekat maksiat di bulan yang 4 ini. Kenapa? Dia akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kalau amal soleh dilakukan di 4 bulan yang agung dan mulia ini, maka Allah juga akan melipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang beramal soleh. Kalau di luar bulan yang 4, di luar Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 1 kebaikan amal soleh dihitung, dicatatnya berapa? 10 kebaikan, ya kan? Itu kan begitu. Ayat Qur'annya ada dalilnya, hadisnya juga demikian menyatakan 10. Itu otomatis tuh. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di 4 bulan yang haram ini itu dilipat gandakan lagi lebih dari 10. Jadi 10 kali 10. Insya Allah. Nah, bagaimana Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala kita memaknai bulan Rajab ini, yaitu dengan meningkatkan amal soleh di bulan-bulan yang haram atau bulan yang agung ini. Yaitu dengan apa? Ya, dengan kita meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, insya Allah. Ya, kenapa ibadah sholat, Pak Ustadz? Ya, ibadah sholat ini kan yang paling dasar, ya, paling utama, tiang agama, kita semua tahu, ya, sering disebut oleh para mubalik berdasarkan hadis Nabi SAW, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang bukan imaduddin tukang bahas nasab, ya, nasab Habib gitu. Tapi dia tiang agama. Ya, siapa yang menegakkan sholat berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah, sebagaimana hadis Nabi SAW, itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah amal yang lain ikut bagus.
Kalau amal sholatnya jelek, buruk, ya maka amal yang ibadah yang lain juga biasanya akan mengikuti kualitas sholatnya. Maka itu kita harus memulai perbaikan diri, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat, perbaikan bangsa dan negara ini dengan memperbaiki kualitas sholat kita, insya Allah. Dalam Al-Quran, sebelum saya mengulas tafsirnya dari tafsir Ibnu Katsir, kalau kita kita renungi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keutamaan sholat, pentingnya sholat, itu bisa diklasifikasi beberapa ayat Al-Quran ini menjadi beberapa tema. Apa keutamaan dan pentingnya sholat itu? Satu, sholat ini adalah sebagai perintah langsung dari Allah. Ya, sebagai perintah, ya, perintah pertama adalah menunaikan sholat. Ya, kan perintah Allah itu banyak, tapi yang pertama Allah perintahkan sholat. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah Ta'ala menyatakan apa? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya. Dan sejarahnya, sejarah pensyariatan agama Islam, syariat agama Islam ini urutan kewajiban pertama dalam Islam itu yang kita kenal dengan rukun Islam itu adalah yang pertama disyariatkan adalah ibadah sholat sejak di periode Mekah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin pengajian bulanan PP Muhammadiyah di Aula Ki Ahmad Dahlan itu sudah kita sampaikan, juga ada banyak narasumber lain menyampaikan hikmah, ya, manfaat ibadah sholat ini untuk meningkatkan kualitas peradaban muslim. Ya, bagaimana kita meningkatkan kualitas peradaban umat Islam ini dengan ibadah sholat. Ya, itu rukun yang pertama. Setelah apa? Setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Yang kedua, sholat itu sebagai pembeda antara orang beriman dengan orang kafir. Ya, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 238. Ya, dan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 serta hadis Nabi SAW. Apa ayatnya? Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita diperintahkan oleh Allah, kalau Anda orang beriman, ya jaga itu salat. Jaga, bukan hanya mendirikan. Kan ada perintah aqimu itu mendirikan, menegakkan. Syarat rukunnya harus benar. Ya, tata caranya harus benar sesuai dengan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya iqamatus shalah. Ya, itu iqamatus shalah, menegakkan salat. Gitu. Tapi perintah Allah yang lain bukan hanya menegakkan tapi juga menjaga. Hafizu. Itu. Menjaga itu apa? Artinya harus continue, ya, harus terus menerus, waktunya nggak boleh, ya, sehari sholat 5 waktu, sehari nggak boleh. Ya, sholat ada waktu liburnya, nggak boleh, nggak ada waktu libur sholat. Ya, kalau sekolah ada hari libur, kerja ada hari libur, kalau sholat nggak ada hari liburnya. Itu bukan libur, itu dispensasi, ya, keringanan. Libur enak amat libur, kagak. Kalau libur ada waktunya ditentukan sama Allah, sama sistem. Tapi ini kan sistemnya datang bulan, ya, bukan bulan yang berputar gitu. Ya, itu bukan libur, itu dispensasi. Ya, Anda dibebaskan dari kewajiban sholat. Nah, itu bagi perempuan itu pengecualian, ya, karena ada uzur, ada halangan, ya,
karena menstruasi, ya, mengeluarkan darah rutin bagi kaum perempuan, ya, sejak akil balik. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ayatnya qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un. Itu orang beriman cirinya itu adalah salat yang khusyuk. Ya, Nabi SAW juga mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Yang membedakan kita dengan orang, ya, di luar Islam itu adalah meninggalkan salat. Orang Islam itu pasti mendirikan salat. Kalau orang di luar Islam dia nggak ada salatnya, nggak ada salat 5 waktu. Ya, nauzubillah min. Maka pembeda yang paling nyata antara Muslim dengan kafir itu adalah salat. Ya. Yang ketiga, dalam ayat Al-Quran dinyatakan bahwa sholat itu keutamaannya adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalilnya surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45, ya. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran itu yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dirikan salat. Nah, jadi suruh baca Quran dan dirikan salat. Ya, itu Nabi diperintahkan begitu, baca Quran yang diwahyukan kepadamu dan dirikan salat. Wahai Muhammad, jangan sampai ada umat Nabi Muhammad ngaku-ngaku sudah jadi wali terus gak sholat. Gue udah nyampe ke makomnya Tuhan katanya, gue udah menyatu dengan Tuhan, gak perlu sholat lagi. Palelupeang. Nabi Muhammad aja udah ketemu Allah di Sidratil Muntaha, sholatnya paling kenceng. Ya, ada Nabi meninggalkan sholat tahajud? Gak ada. Tinggalkan sholat fardu? Nggak ada. Berjamaah lagi, Masya Allah. Ya, itu Nabi itu kualitas sudah paling tinggi, ketakwaannya itu, kedekatannya kepada Allah itu udah paling tinggi levelnya, udah nomor 1, nggak ada yang melebihi beliau. Nggak boleh kita umatnya ada yang ngaku-ngaku sudah sampai ke level ubudiyah, takarrub kepada Allah, lalu kemudian dia meninggalkan sholat. Nggak bisa. Atau ada orang liberal bilang nggak, sholat nggak wajib. Nggak wajib dari mana? Perintahnya jelas, begitu banyak ayat Qur'annya, contoh dari Nabi juga jelas. Ya, itu hanya orang, ya, kalau orang mengatakan sholat nggak wajib dan menghalalkan, ya, istihlal tarkis salah, menghalalkan dirinya dan orang lain untuk meninggalkan sholat, itu bisa jatuh kafir. Nauzubillah min, murtad itu. Ya. Kenapa? Dia menghalalkan sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, dia tinggalkan dengan sengaja, lalu ngajak orang lain lagi. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan mukmin, ya. Nah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sungguhnya salat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi fungsi salat itu adalah mengendalikan diri kita, ya, menjadi alarm. Kalau salat kita baik, salat kita khusyuk, ya, itu salat akan terus menjaga hubungan kita dengan Allah. Karena sholat kan 5 kali sehari. Coba orang 5 kali sehari, ya, dia terhubung dirinya, hatinya, jiwanya, akal fikirannya dengan Allah, maka dia akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya, maka dia tidak akan semena-mena, tidak akan berbuat maksiat, tidak akan berbuat lancang, tidak akan berbuat lacur, tidak akan. Makanya penting sholat ini, ya.
sejelek-jeleknya, semaksiat-maksiatnya orang, ya, kalau dia masih sholat, bagaimana? Bagus apa enggak? Bagus. Harus kita dorong dia untuk tetap jaga sholatnya. Ya, jangan malah kita katain, lu sholat maksiat juga, bagusan kagak sholat lu. Nggak boleh ngomong begitu. Ya. Udah bagus dia sholat, mudah-mudahan dengan sholat itu walaupun ya kita menilainya orang kok mencampur-campur maksiat dengan ibadah gitu. Ya saya nggak mengatakan nggak masalah. Memang yang ideal orang sholat itu jauh dari maksiat. Tapi bagaimana kalau orang ya ahli maksiat tapi masih tetap mau mengerjakan sholat? Ya masih ada bagusnya itu, supaya apa? Bisa ngerem dia. Kalau nggak sholat sama sekali, itu lebih parah lagi dia itu kelakuannya, maksiatnya. Ya remnya udah blong. Nauzubillah min zalik. Ya. Berarti masih ada fitrah tadayyun, fitrah keberagamaan. Masih terkonek dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada preman, ya tukang malak, tapi kalau Jumatan paling dulu datang. Iya. Tahun lalu ada saya dengar cerita dari kawan bahwa Syekh ya imam dari Palestina ya untuk acara bulan Ramadan di sini ditempatkan di mana penginapan di daerah Mangga Besar. Tahu Mangga Besar? Iya. Tempat apa itu? Ya banyak begituannya. Iya, ternyata satu namanya kos gitu ya, kos-kosan tapi bagus. Ya di situ orang campur macam-macam. Ya ada perempuan pulang pagi-pagi kayak gitu. Tapi puasa. Ya, kerjanya di tempat begitu. Ya. Tapi mau puasa, sholat itu. Masya Allah ya. Jadi ada fitrah keberagaman. Ini bukan untuk dicontoh, ente jangan contoh maksiatnya, tapi kita bersyukur kalau dia masih ada ruh keberagamaannya, ya kita dorong dia, kita dekati dia, mestinya kamu malu dong sama Allah, gitu, ya nggak? Masa sholat, Anda Muslim, tapi kok kerjanya ya dalam dunia yang seperti itu, ya. Ya, itu harus kita kita dekati, jangan kita jauhi. Ya, harus kita dakwahi karena dia punya modal nih. Dia punya modal dasar untuk kembali kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Gitu. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Sebab asalnya sholat itu, ibadah yang baik itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, sholat sebagai salah satu tujuan penciptaan manusia, ibadah paling utama ini. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Menyembah Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan, disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi SAW sebagai Rasul utusan Allah, itulah ibadah sholat yang paling utama. Jadi penyembahan kepada Allah yang paling utama, kelihatan menyembah Allahnya, ya kan? Kalau kita kan puasa memang ibadah, tapi kan gerakan kita ketika puasa kan tidak seperti sholat, Allahu Akbar ngadep kiblat, ya kan? Ya, ada di masjid, ada di rumah, kita sediakan tempat musola khusus, ya, ada wudunya, ada zikirnya, ada bacaannya, itu jelas tuh menyembah Allah. Sebagaimana syiar agama lain, dia menyembah Tuhannya kelihatan, nyembah patung, nyembah salib, nyembah macam-macam. Ya, ada yang nyembah sapi, ada juga, ya, macam-macam. Ya, nah itu yang kelihatan Muslim itu menyembah Allah itu ya sholat. Ya, kalau puasa kan nggak terlalu kelihatan. Ya, cuma dia menahan lapar. Ya, hanya Allah yang tahu. Ya, zakat
ya mengeluarkan harta, ya itu hubungannya dengan manusia, ya. Tapi yang langsung ibadah langsung dengan Allah, yang vertikal itu adalah ibadah salat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan salat ini bagi kita sebagai muslim berikutnya adalah dalam Al-Qur'an kewajibannya itu berlaku dalam setiap kondisi. Berlaku dalam apa? Setiap kondisi. Ya. Kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat berdiri. Jadi salah satu syarat sahnya sholat bagi orang yang sehat itu berdiri. Ya. Fa idza qudiyatis shalah, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ya, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, ya. Kamu harus apa? Ingatlah Allah pada waktu berdiri, kemudian pada waktu duduk, dan di waktu berbaring. Wa ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, ya. Itu diatur caranya. Kalau mampu, sehat, dia berdiri. Ya, kalau dia tidak mampu, sakit atau kondisi kita berada dalam perjalanan safar, ya. Di safar itu misalnya di bus, ya, kereta, ya, atau pesawat, nggak ada tempat sholat, nggak ada musolanya, ya kita duduk. Walaupun kita nggak sakit, ya kan? Nah, hanya beberapa jenis kendaraan transportasi darat, udara saja yang ada musolanya, walaupun kecil. Ya, kalau kereta yang bagus, kereta mahal, ada tempat sholatnya walaupun kecil. Kita bisa ke sana berdiri. Ya, tapi kalau dirasa begini jalan, wah, ini bisa jatuh, apalagi ya orang tua, ya, nah, itu susah, ya, takut jatuh nanti, ya. Baik duduk saja di tempatnya, di tempat duduknya masing-masing. Di pesawat juga begitu, ya. Hampir semua pesawat nggak ada tempat musola kecuali Saudi Airlines. Ya, kalau pergi umroh, ya, ke Jeddah, pergi ke Madinah, ya, pesawat Saudi itu ada dia musolanya di paling belakang. Dia kosongin tuh. Mestinya bangkunya ada 9 di situ, dikosongin sama dia. Ya, ada arah kiblatnya juga ditentukan. Jadi kita ngikutin, di situ ada petunjuknya. Enak. Tapi yang lain nggak bisa. Walaupun kita sehat, tapi nggak bisa kita berdiri, ya kita duduk. Ya, kalau nggak bisa duduk, sholat ya berbaring. Kalau sudah lemah badannya, tubuhnya, ya harus diinfus, harus ini macam-macam, ya itu sholat sambil berbaring, insya Allah. Karena sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya bagi orang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Enggak bisa ditawar-tawar. Ya, enggak bisa dinego. Enggak bisa dibatalkan atau diliburkan. Ya, enggak bisa. Tidak ada keputusan dekret manusia yang bisa membatalkan ibadah sholat, nggak bisa. Ya, yang ada Allah yang memberikan izin dispensasi untuk hamba-hambanya yang berhalangan seperti tadi, yang haid, yang nifas, ya. Ya, atau orang yang sudah hilang kesadarannya. Ya, orang gila itu udah nggak wajib sholat, ya, atau anak kecil yang belum akil balik nggak wajib sholat. Itu Allah yang tentukan, ya, ada dispensasinya, dikecualikan. Tapi prinsip umum yang berlaku, sholat ini itu wajib dalam kondisi apapun, ya, dalam situasi apapun.
Bahkan ketika perang, tahu perang, pasukan di medan tempur wajib sholat dan diatur tata cara sholatnya, namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan genting dan takut karena dalam situasi perang. Nah, jadi ada bergantian tuh shiftnya, ya, sholatnya diatur, bahkan ada ayatnya dalam Al-Quran diatur tata cara sholat dalam keadaan perang, ya, barisan ini yang pertama sampai sekian, nanti selesai mereka maju diganti yang belakang, begitu ada aturannya, namanya sholatul khauf, ya. Jadi luar biasa sholat ini dalam keadaan apapun. Seorang muslim, ya, baik dia orang biasa, baik dia orang sakit, ya, baik dia orang sedang berjuang berperang di jalan Allah, itu tetap ada kewajiban dia untuk menjaga sholatnya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, ya, sholat itu adalah sebagai penolong dalam kesulitan. Nah, ini hikmahnya, ya, karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, salatlah kamu, mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kalau kita minta pertolongan kepada Allah, cara yang efektif untuk memohon pertolongan kepada Allah adalah dengan sabar, satu, yang kedua dengan salat. Ya, orang kalau mau punya hajat kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Hajat untuk urusan hidup dia, kehidupan dia di dunia, maupun untuk urusan akhirat, minta semua kepada Allah. Sampaikan proposalnya kepada Allah. Ya, kalau kebanyakan proposalnya, tulis, ente taruh di depan di depan tempat sujud. Nah, gitu aja udah, nggak usah dibaca. Kan nggak boleh baca bahasa Indonesia, sholat pakai baca lagi, ya, sholat zikir aja. Ya Allah, dalam hati kita ketika kita sujud, aku punya banyak permintaan, aku punya banyak hajat, aku tuliskan di dalam kertas ini, engkau maha tahu isinya. Udah, begitu aja dalam hati, sampaikan kepada Allah. Kalau mau dirinci boleh dalam hati aja, nggak usah disebutin. Ya Allah pengen motor, ya Allah pengen lunas utang, nah itu batal nanti kalau dilafatkan, ya, karena nggak boleh ada bacaan lain selain zikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cukup dalam hati, sampaikan semua keluhan, keinginan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang tidak kalah penting adalah dengan sabar. Jadi kalau belum dikabul oleh Allah, ya sabar, jangan gerutu. Udah minta sama Allah kagak dikasih juga, ya, maunya cepet, ya nggak bisa. Jadi harus minta tolong kepada Allah itu harus dengan dua cara. Pertama sabar, ya. Yang kedua dengan salat. Nah, contoh sekarang ada di depan mata kita, ya, perjuangan saudara-saudara kita umat Islam di Gaza, di Palestina itu mereka betul-betul mohon pertolongan kepada Allah, dibuktikan dengan apa? Sabar dan sholatnya. Ya, mereka mendapatkan kemenangan, ya, melawan penjajah Zionis. Kok Ustadz bilang menang? Apanya yang menang katanya? Ya, rumah hancur, masjid hancur, rumah sakit hancur, sekolah, universitas hancur, kok menang? Ya. Yang dibantai 50.000, kok dibilang menang? Ya. Yang hilang, nggak tahu kemana anggota keluarganya itu ribuan, yang cacat, yang luka-luka udah nggak kehitung, kok dibilang menang? Ya, kemenangan itu bukan berarti apa? Kita mengalahkan musuh dan menghancurkan musuh. Bukan hanya itu definisi menang. Ya, definisi menang itu, ya, contoh misalnya Nabi SAW, ya, dalam perang Uhud secara kasat mata kelihatannya kalah.
Tapi moralnya umat Islam, para sahabat Nabi itu tetap menang. Ya. Bahkan setelah itu pasukan kaum musyrikin dari Uhud pulang ke Mekah, itu Rasulullah masih perintahkan pasukan Islam ini untuk mengejar mereka. Artinya apa? Walaupun dalam keadaan lemah, kita nggak boleh menunjukkan kelemahan. Ya. Dalam perang Ahzab, ya, itu Nabi nggak berperang sama sekali, tapi diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak ada korban dari kaum muslimin, malah mereka lari, ya, terbirit-birit. Kenapa? Kena angin dingin, angin yang kencang menghancurkan tenda-tenda mereka dan merusak logistik mereka, sehingga pasukan kaum musyrikin pulang ke Mekah dengan tangan hampa, nggak menang dia. Itu kemenangan juga, ya. Waktu perang perang Mu'tah, ya. Kemudian di zaman sahabat perang Yarmuk, ya, itu perang Mu'tah dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya. 20.000 pasukan kaum muslimin di zaman Nabi menghadapi tentara Romawi di negeri Syam. Ya. Itu berhasil mengkocar-kacirkan barisan pertahanan pasukan Romawi, ya, dan banyak yang meninggal dunia dari kaum muslimin yang syahid, ya. Kemudian umat Islam, pasukan Islam itu dibawa mundur oleh Khalid bin Walid, itu dianggap oleh Nabi itu kemenangan. Kenapa? Tidak menghancurkan dan tidak menghabisi pasukan Islam. Sementara musuh jumlahnya lebih banyak, mestinya secara hitung-hitungan matematik, ya, kekuatan senjata, jumlah pasukan itu, umat Islam yang 20.000 pasukannya itu pasti akan dibunuh semua, hancur. Tapi ternyata tidak. Ya, itu kan kemenangan dari Allah. Dan panglimanya berhasil membuat kocar-kacir barisan pasukan Romawi, membuat mereka takut. Itu kemenangan. Jadi kemenangan itu tidak harus ya, tidak harus dalam bentuk pasukan Islam ini berhasil menghancurkan dan membunuhi tentara-tentara musuh, ya, menghabisi mereka semua, lalu kemudian pulang dengan membawa panji kemenangan. Enggak seperti itu. Jadi kemenangan walaupun kelihatannya, ya, Gaza umat Islam itu hancur, ya, tapi mereka mendapatkan disebut mendapatkan kemenangan. Kenapa? Lihat target musuh itu. Apa target musuh dari perang di Gaza itu selama 15 bulan? Satu, ingin menghancurkan seluruh struktur dan sel pasukan perlawanan Palestina, Hamas dan faksi-faksi lain. Ternyata nggak berhasil. Ya, mereka cuma bisa membunuh 2 pemimpinnya. Yang satu di luar negeri, di Iran dibunuh, yang satu di dalam. Itu pun dibunuhnya bukan karena memang sengaja ditarget, tapi nggak sengaja sama mereka. Itu membuktikan pemimpinnya perlawanan Palestina ini ada di tengah-tengah pasukan dan berhadapan dengan musuh di front yang paling depan. Jadi mereka malu. Ya, bilangnya apa? Oh, ini si pemimpin ini namanya siapa itu? Yahya Sinwar, dibilangnya dia hidupnya di bawah tanah, ya, dikelilingi oleh sandera tahanan Israel yang diculik oleh pasukan perlawanan Palestina. Ya, berarti dia pengecut, atau dia berada di atas tanah tapi berada dalam kerumunan orang, di pasar, di sekolah, supaya apa? Jadi alasannya Israel itu membombardir sekolah, membombardir pasar, orang keramaian, itu katanya memburu pemimpin Hamas. Padahal nggak ada di situ. Nah, terbukti dia berperang jauh dari keramaian, langsung berhadapan dengan tentara Israel, gitu ya. Jadi gagal mereka targetnya itu. Dan perlawanan Palestina ini malah semakin kuat. Itu kemarin diakui sama Menteri Luar Negeri Amerika waktu menyampaikan sambutan pidato tentang gencatan senjata yang terakhir kemarin. Dia bilang Hamas ini nggak bisa dihancurkan. Ya,
dia sudah kehilangan sekian ratus, sekian ribu tentaranya, pasukannya, dia langsung bisa merekrut pasukan baru yang menggantikan orang-orang yang syahid itu. Jadi nggak bisa dihancurkan. Yang kedua, targetnya apa? Israel itu ingin menggusur rakyat Palestina, rakyat Gaza keluar dari Palestina. Nggak bisa. Mereka tetap ada di dalam. Mereka nggak mau mengungsi keluar. Mereka sabar, mereka siap ya dengan risiko apapun, meskipun dibunuh, dibantai dan sebagainya. Ya, itu gagal. Ya. Kemudian target Israel yang ketiga apa? Akan menduduki Gaza dan akan menganeksasi dan mengembalikan pemukim Israel ke wilayah-wilayah yang ada di sekitar Gaza atau Ghilaf Gaza yang pada 7 Oktober itu diserang oleh pasukan perlawanan Palestina. Gagal. Mereka menerima semua syarat-syarat yang ada dalam gencatan senjata seperti yang dituntut oleh pasukan perlawanan Palestina. Mundur, semua mundur. Ya, baik yang ada di koridor perbatasan Rafah dengan Gaza, ya, maupun dari semua wilayah Gaza mundur. Artinya apa? Dia sudah kehabisan tenaga dan kehabisan logistik amunisi, mundur. Itulah kita dapat mengartikan itu adalah sebagai kemenangan. Nah, apa itu bisa didapat dari mana? Dari kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, jadi mereka ini apa? Mohon pertolongan kepada Allah bukan hanya doa, bukan hanya dengan perang, tapi juga dengan kesabaran. Jadi perang itu perlu kesabaran. Nah, kalau orang kafir nggak kuat lama-lama, ya perang itu. Tapi orang beriman, wah, dicas setiap hari dengan sholat 5 waktu, ya. Apalagi para mujahidin di Palestina ini adalah orang-orang soleh, ya, orang-orang pilihan. Banyak di antara mereka yang hafal Quran, ya, itu hubungannya dengan Allah itu sangat dekat. Ya, maka itu rahasia kemenangan itu. Dengan apa? Sabar dan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah ayatnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, ini perintah Allah, ya, kepada orang-orang beriman, ya, supaya apa? Mohonlah pertolongan kepada Allah itu dengan cara bagaimana? Dengan sabar dan sholat. Karena sholat itu berat bagi orang munafik, berat bagi orang-orang yang tidak beriman percaya kepada Allah, kecuali, ya, artinya apa? Kecuali itu berarti ringan sholat itu kalau dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Definisinya di situ, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu siapa? Mereka yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka, Tuhan mereka. Ya, itu. Jadi mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un. Ya, dan mereka itu apa? Yakin mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keistimewaan orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya. Jadi definisi khusyuk dalam Al-Qur'an, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan dan hanya kepada Allah mereka itu akan kembali. Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita lihat tafsirnya, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir di mana? Di halaman berapa ini? Ya, di jilid yang pertama, ya, di jilid yang pertama itu
Di ayat 45, yaqulu ta'ala amiran abidahu fima yu'ammiluna min khairi dunya wal akhirah bil isti'anati bis sabri was salah. Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan hamba-hambanya kalau mereka ingin mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat, ya, memohon kepada Allah, maka Allah perintahkan apa? Bil isti'anati bis sabri was salah. Minta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Kama qala Muqatil bin Hayyan fi tafsir hadhil ayah, ista'inu ala talabil akhirah bis sabri alal faraid was salat. Ya, sebagaimana ditafsirkan oleh seorang tabi'in, Muqatil bin Hayyan, ya. Ayat ini ditafsirkan bagaimana? Mintalah pertolongan untuk mencapai atau menuntut, ya, meminta kebaikan akhirat dengan apa? Sabar melakukan perkara-perkara yang fardu atau wajib, wassalah, dan secara spesifik itu dengan sholat. Jadi kalau kita ingin minta kebaikan dunia akhirat, ya, maka kita harus sabar menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Dan spesifik lagi, kita harus, ya, minta pertolongan itu dengan cara sholat. Amma sabru faqila innahu siyam. Nah, apa pengertian sabar di situ? Ya, ada pendapat yang mengatakan itu adalah puasa. Ini pendapatnya siapa? Imam Mujahid, seorang tabi'in. Nassa alaihi Mujahidun. Jadi kalau diartikan tafsir ini menurut Imam Mujahid, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, ya, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, artinya minta pertolongan dengan cara puasa dan sholat. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau doakan, ya, anaknya sukses dunia akhirat, jadi orang besar, jadi orang bermanfaat, jadi orang berilmu, jadi orang yang hebat, ya, di dunia, ya, itu minta kepada Allah dengan apa? Puasa, niat puasa. Puasanya bukan puasa wajib, bukan puasa sunnah Senin Kamis, tapi niat puasanya itu puasa taqarrub kepada Allah. Ya, dengan amal taqarrub kepada Allah, niat puasa untuk apa? Mohon hajat kepada Allah. Sambil dia perbanyak sholat, ya. Meningkatkan kualitas ibadah sholatnya. Nah, minta pertolongan kepada Allah dengan puasa dan sholat ini, itu energinya doa itu lebih kuat, lebih terasa. Kenapa? Karena kita ketika memohon kepada Allah itu dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan kita menahan diri dari apa? Makan, minum, menahan diri dari maksiat, sedang hubungan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga sedang meningkat. Nah, itu adab kita kalau minta kepada Allah, ya, didahului dengan apa? Dengan ibadah puasa dan salat, ya. Qala al-Qurtubi wa ghairuhu wa li hadza summiya Ramadan syahr as-sabri kama nataqa bihil hadis. Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya mengatakan oleh sebab itulah bulan Ramadan dinamakan dengan bulan sabar. Kenapa? Sabar itu menahan diri. Puasa juga artinya menahan diri, ya, dari syahwat, dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Kemudian waqala Sufyanu Tsauri an Abi Ishaq an Jurai bin Kulayb an rajulin min Bani Salim anin Nabi SAW qala as-sawmu nisfus sabri. Ya, ini riwayat dari salafus saleh yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq, dari Jurai bin Kulayb, dari seorang laki-laki Bani Salim, ya, dia menukil dari Nabi SAW perkataan beliau, sabda beliau bahwasanya puasa adalah setengah kesabaran, ya. Waqila al-murad bis sabri al-kafu anil ma'asi. Yang dimaksud dengan sabar itu maksudnya ada pendapat mengatakan jadi meninggalkan maksiat itu sabar, ya, menahan diri dari maksiat itu adalah sabar.
Kenapa? Karena maksiat kan enak semua, Pak. Betul. Maksiat itu enak, kelihatannya enak. Ya, sesuatu yang kita senangi, ya, kalau itu dia berupa maksiat, ya, maksiat biasanya disingkat sama orang Jawa itu molimo, ya. Apa mau pertama? Madon, madat, maling, apa lagi? Minum, ya. Ya, jadi main perempuan, minum minuman keras, maling, judi, ya. Itu enak semua, ya kan? Nikmat gitu ya. Nah, kalau kita menjauhi perbuatan yang syahwat itu, yang enak itu, itulah sabar. Ya, kita nggak mau mendekati, kita nggak bahkan menganggap itu perbuatan tercela, ya. Kita benci, itulah kesabaran. Subhanallah, ya. Makanya orang Islam ini istimewa, ya. Kalau orang lain di luar agama Islam mungkin memandang hal-hal seperti itu menjadi kebiasaan sehari-hari, ya, bebas, syahwatnya disalurkan kemana saja, bahkan kepada yang bukan tempatnya disalurkan juga, ya. Seperti apa? Hubungan seks sesama jenis, itu kan bukan pada tempatnya, ya. Tempatnya buang kotoran, tai, jadi apa? Ibu dah, ya, malah jadi jadi tempat bersenang-senang, itu nggak bisa. Ya, suami istri saja, laki perempuan menikah, kalau berhubungan itu dari dubur itu dilarang. Kenapa? Dubur itu tempat keluar tai, betul? Itu bukan tempatnya, ya. Apalagi kalau dia sesama jenis, waduh, rusak lagi, tambah rusak. Nah, itu syahwat, ya. Ini harus ditinggalkan. Nauzubillah min dzalik, ya. Itu akan menyebabkan kerugian, mafsadah, penyakit-penyakit yang luar biasa, ya, dampak buruknya bagi manusia. Nauzubillah min. Nah, jangan itu dijadikan sebagai apa? Oh, ini nilai modern, ini nilai kemajuan, ya. Kumpul kebo dianggap maju, daripada perkawinan, daripada bikin rumah tangga ribet, ya. Terus dibikin analogi, dibikin logika begini, daripada kita mau makan sate kambing mesti pelihara kambing, ribet, mendingan beli kambingnya aja, beli sate kambing aja udah. Ada yang begitu? Ada. Logika gila itu, logika setan. Ya, lebih baik berzina, lebih baik main perempuan, ya. Ya, instan, nggak perlu membangun rumah tangga, ya. Dia analogikan dengan apa? Kita pelihara kambing, mau makan sate sapi, kita pelihara sapi dulu, kelamaan katanya, ribet lah, ya. Nah, itu orang nggak ngerti agama begitu, jauh dari agama. Nauzubillah min dzalik. Orang suka minum minuman keras dianggap maju, berkemajuan. Kenapa? Oh, minuman ini namanya minuman spirit. Spirit itu bisa meningkatkan adrenalin dan meningkatkan semangat, ya, supaya tidak stres, ya. Lalu dia minum apa? Yang memabukkan, ya, gitu. Kalau cuma minum air putih, minum air teh, kopi susu, itu katanya itu terbelakang, ya. Itu bukan peradaban modern. Nah, itu orang nggak tahu agama begitu. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita harus apa? Tahan diri dari maksiat, dari kerusakan-kerusakan itu. Nah, itu salah satu cara untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar untuk meninggalkan maksiat, ya. Walihada qaranahu biada'il ibadat wa a'laha fi'lus shalah. Ya, oleh sebab itu Allah Ta'ala iringkan, sambungkan, ya, perintah untuk bersabar itu dari perbuatan maksiat dengan melaksanakan
ibadah yang paling tinggi, yang paling agung, yaitu salat. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi haddatsana Abdullah bin Hamzah bin Ismail haddatsana Ishaq bin Sulaiman an Abi Sinan an Umar bin Al-Khattab. Nah, bersumber dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala as-sabru sabrani. Umar bin Khattab mengatakan apa? Sabar itu ada dua macam. Sabrun indal musibati hasanun, ya, yaitu sabar ketika kita menghadapi musibah, ya, kita bisa sabar, tenang, tidak sedih, tidak sehingga kita emosi di luar kendali, ya, kemudian kita bunuh diri, ya, atau menyakiti diri sendiri, ya, menyesali kejadian-kejadian musibah itu enggak, kita harus sabar. Itu jenis sabar yang pertama. Yang kedua, wa ahsanu minhu as-sabru an maharimillah. Ya, yang lebih baik dari kesabaran jenis yang pertama adalah bersabar dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah di sini untuk memohon pertolongan itu adalah dengan sabar dan salat, ya. Fa inna salata min akbaril auni 'anis tsabat fil amri. Kenapa ada salat di situ perintah yang kedua mohon pertolongan setelah sabar? Karena salat itu termasuk penolong terbesar untuk teguh dalam pendirian. Jadi yang salah satu membuat kita sabar, ya, penyebab terbesar lahirnya kesabaran itu apa? Ketika kita menjaga sholat dan nilai-nilai ibadah sholat. Maka orang yang sholat itu dia akan apa? Ya, as-sabat fil amr, teguh dalam pendiriannya, insya Allah, ya. Nah, itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, surat Al-Ankabut 45, kita diperintahkan untuk sholat, mendirikan sholat karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Artinya apa? Itu membuat kita sholat ini menjauhi, ya, dari perbuatan keji dan mungkar. Itu makna sabar, berarti kan seperti itu. Baik, terima kasih hadirin semua yang dirahmati Allah. Inilah beberapa hal yang terkait dengan keutamaan sholat, ya. Kemudian dari tafsir Ibnu Katsir, bagaimana kita mengambil intisari pentingnya kita melaksanakan ibadah sholat ini dan menjadikan sholat ini sebagai salah satu faktor utama yang mendorong kita untuk meraih kemajuan, meraih kemenangan, meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.